Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan biar hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Apapun kehidupan kami di gunung maupun di lembah. Satu hal yang kami tahu, keselamatan jiwa kami terjamin atas kematian-Mu Tuhan. Dan 3 hari setelahnya Engkau bangkit membuktikan Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Gak ada yang mustahil buat Engkau. Kami menyembah Tuhan yang luar biasa. Dan biar malam hari ini Tuhan kami boleh fokuskan pikiran hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami sama-sama berdoa Tuhan. Biar Roh Kudus pimpin kami, bukan cuma supaya kami fokus mengerti, tapi kami juga Roh Kudus kasih kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Makasih banyak Bapak yang baik, urapi kami semua yang baik yang berbicara maupun yang mendengar. Supaya kami bukan cuma menikmati firman-Mu, tapi kami jadi pelaku firman-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ketemu lagi kita baru berapa hari ya? Karena hari Kamis ibadah kenaikan. Kita sudah masuk bulan Juni yang saudara mungkin minggu-minggu kemarin sudah pernah diinfokan gitu ya. Dan apalagi kalau misalnya saudara sudah lama bersama-sama dengan kami Grow Community. Saudara tahu kita sudah masuk bulan Juni ini, kita masuk tema yang baru. Di mana rangkaiannya kalau kita boleh spill sedikit gitu ya. Biar saudara lebih dapat gambaran lebih utuh. Jadi dari Februari sampai Mei kemarin. Itu kita buat fondasinya untuk kita mulai masuk discipleship, pemuridan. Ya kan, kita kan fokus mengenai apa saudara tahun ini? Pemuridan, mudah-mudahan saudara masih ingat dan gak bosen. Karena itulah fokus yang Tuhan Yesus inginkan. Ya kan. Nah dari Februari sampai Mei kemarin kita kasih fondasinya dalam artian saudara. Kalau pemuridan itu adalah hubungan, ya kan, saudara ingat ya, hubungan 2 arah, ya kan, yang dilakukan secara terus menerus. Karena kalau hubungan 2 arah tapi nggak konsisten, ya itu namanya bukan hubungan pemuridan gitu kan. Itu kan kalau saudara ingat, apalagi kalau saudara ikutin sekali, itu semua fondasi-fondasinya udah kita kasih, ya kan. Mengenai membangun hubungan, bahkan memulihkan hubungan yang rusak, ya kan, kalau saudara ingat. Sampai 1 bulan terakhir kita bekali saudara dengan konsistensi. Yang walaupun kami sangat tahu konsistensi itu kan harus dilakukan dan harus teruji gitu ya. Tapi paling enggak modalnya udah ada. Ya kan? Kita udah kasih tahu ya kan caranya untuk bisa konsisten terus dalam konteks mengikut Tuhan Yesus ya. Dalam konteks menjadi murid Kristus dengan semua tantangan kita udah dibekali 1 bulan ini. Oke, jadi itu rancangannya saudara ya. Jadi itu kita spill biar saudara kebayang. Nah masuk bulan Juni ini selama 4 bulan ke depan kita akan banyak sekali melihat, belajar dan saya harap, kami semua berharap saudara bisa ikuti. Gitu ya, ya karena percuma kan kita kayak dengar-dengar khotbah, wah bagus khotbahnya tapi kayak kehidupan kita sama aja gitu. Nah yang kita harapkan dari bulan Juni sampai September kalau nggak salah ya, September nanti kita akan banyak sekali beritakan, ajarkan, perlengkapi saudara mengenai teladan Tuhan Yesus. Nah, karena kan teladan kita ujung-ujungnya kan bukan pendeta, amin. Bukan leader, amin. Bukan manusia yang lain intinya, amin. Teladan kita ujung-ujungnya siapa saudara? Tuhan Yesus. Jadi sangat salah kalau kita ajarkan teladan tapi bukan teladan Yesus gitu ya. Jadi selama 4 bulan ini kita akan fokus mengenai teladan Tuhan Yesus. Kita akan banyak sekali belajar teladan Tuhan Yesus dari hamba-hamba Tuhan yang berbeda-beda, dari angle yang berbeda-beda. Tapi untuk bulan Juni ini kita mau bekali saudara sebelum masuk ke berbagai macam teladan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita mau coba lihat bagaimana Tuhan Yesus memuridkan. Gitu ya, dengan harapan, nah ini jadi Bapak Ibu Saudara bisa ikutin ya. Dengan harapan kita bisa tahu bagaimana respon kita waktu kita dimuridkan sama Tuhan Yesus. Saudara percaya saudara masih dimuridkan sama Tuhan Yesus? Ya, oke nanti kita sama-sama pelajarin. Dan juga bagaimana kita memuridkan orang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Gitu ya. Jadi pemuridan versi kita, pemuridannya yang kami harapkan Alkitabiah.
Gitu ya, bukan kayak pemuritan dengan konsep-konsep yang lain, walaupun saya nggak bilang jelek, tapi mari kita coba sederhana dan mari kita fokus sama kebenaran firman Tuhan. Paling enggak kita start dari situ. Amin. Jadi sekali lagi yang akan saudara dengar hari ini adalah bagaimana cara Tuhan Yesus memuridkan dan kita bisa belajar dari situ gimana cara kita merespon ajaran-ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan kalau kita memuridkan orang paling enggak kita ada blueprintnya. Kurang lebih gitu ya. Kita akan mulai dari Matius 4 ayat 19. Semua orang yang mengikut Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Semua rata-rata ada kalimat ini. Yesus berkata kepada mereka, ini murid-muridnya ya. Mari, apa? Mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Come and follow me. Itu yang selalu Tuhan Yesus katakan sama murid-muridnya. Itu ajakan Tuhan Yesus. Mari ikutlah aku. Kenapa kita mau mulai dari sini saudara untuk melihat cara pemuridan Tuhan Yesus? Karena pemuridan Tuhan Yesus itu bukan pemuridan di dalam kelas saudara. Pemuridan bersama dengan Tuhan Yesus itu mengikuti Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang come and follow me. Kita ikut dalam perjalanan bersama Tuhan Yesus. Kalau saudara mencatat khotbah hari ini saya kasih judul khotbah On the Road with Jesus. Kita mau lihat gimana sih kalau kita lagi ada di jalan sama Tuhan Yesus. Karena bukan cuma teman jalan, waktu kita jalan sama Tuhan Yesus itu kita lagi dimuridkan sama Tuhan Yesus. Itu konsep besarnya saudara. Yesus memuridkan dengan cara hidup sama-sama kita. Makanya kita diajak untuk ikut dalam perjalanan. Gitu ya, jadi banyak kenapa kita lihat orang yang pinter banget Alkitabnya. Tapi judgmental. Merasa diri paling benar, paling kudus, paling bijak, gak bisa disentuh. Saya tanya, itu murid bukan? Karena gak sama tuh sama Yesus. Karena bisa aja dia cuma senang baca tentang pengetahuan tentang Yesus, ilmu-ilmu tentang Yesus, tapi gak berjalan bersama Yesus. Jadi dia gak bisa lihat bagaimana Yesus memaafkan orang. Dia gak bisa lihat bagaimana Yesus mengasihi. Itu makanya pentingnya dan saya rasa powerfulnya menjadi murid Yesus dengan konsep pemuridan versi Tuhan Yesus. Ikutlah aku, kita ikut dalam perjalanan sama-sama Tuhan Yesus. Kita bisa lihat Tuhan Yesus bukan cuma teori, bukan cuma ngajar di kelas, terus omongannya beda. Tuhan Yesus lakukan dan kita bisa lihat, kita bisa praktekkan saudara. Amin. Ada beberapa fase yang akan saudara lihat hari ini. Tapi ini bukan step by step ya saudara. Yang artinya beberapa fase yang akan saudara lihat bisa aja kayak lompat atau nggak kejadian. Dan ada beberapa yang kita harap nggak kejadian sama diri kita gitu ya. Tapi ini saya bantu saudara supaya saudara bisa tahu paling nggak siap. Kalau mau mengikuti Yesus dalam perjalanan pemuridan saudara bersama Yesus. Biasanya yang akan terjadi sama orang-orang, sama murid-murid Yesus yang tercatat di Alkitab tuh kayak begini loh. Gitu ya, harapannya gitu. Makanya kenapa kita kasih visual, saudara bisa ikutin gitu supaya jelas. Gitu. Apalagi yang namanya kehidupan itu kan kadang-kadang suka abstrak, suka absurd, setuju? Ya kan, kalau misalnya kita nggak bantu dengan visual-visual, mungkin saudara jadi kayak bingung, oke jadi ini gue ada di mana nih? Jadi dengan harapan ini bisa membantu, tapi bukan step by step ya saudara. Ini cuma fase-fase yang umumnya ada. Fase pertama kita langsung aja fase encounter. Pertama kali orang mengikut Yesus, pasti ada encounter sama Tuhan Yesus. You name it kalau murid-murid Tuhan Yesus di Alkitab. Kakak adik itu, Yohanes Yakobus, Petrus Andreas, mereka encounter, mereka ketemu sama Tuhan Yesus di pinggir danau itu. Saudara ingat? Rasul Paulus encounter sama Tuhan Yesus di mana? Jalan ke Damsyik, road to Damascus yang terkenal itu Tuhan Yesus menampakkan diri sebagai sinar yang begitu terang.
Kalau kita mau breakdown banyak sekali. Perempuan Samaria encounter sama Tuhan Yesus di mana? Di sumur. Ya. Jadi selalu ada encounter dan ini juga terjadi sama kehidupan saudara sama saya. Saudara misalnya kayak ketemu, kalau misalnya kita tanya satu-satu atau lagi ngobrol, pasti ada momen saudara ketemu sama Tuhan. Dan sebaliknya biasanya yang belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, biasanya belum ada encounter personal sama Tuhan. Ikut karena oma, opa, papa, mama, om, tante, kakak adiknya Kristen aja. Tapi gak pernah rasain kasih Tuhan, bagaimana Tuhan jaga, bagaimana Tuhan mengampuni, gak pernah ada encounter. Jadi cuma tahu Tuhan Yesus itu dari teori, dari khotbah-khotbah, gak pernah ada encounter. Makanya kayak mau mengikuti Yesus kayak ngapain sih, karena gak pernah ada encounter. Dan sebaliknya kalau saudara pernah rasakan encounter sama Tuhan Yesus, itulah saudara momen di mana saudara memutuskan untuk mau mengikut Tuhan Yesus. Mau teman-teman sekolah bilang, biasa kan kita bertobat biasa zaman sekolah kuliah gitu kan ya. Mau teman-teman bilangin kita udah gak gaul lah, gak peduli. Saudara masih ingat ya? Karena kita encounter Tuhan, ya ampun Tuhan. Aku diubahkan, itu encounter. Setelah encounter, itu ada yang namanya saya bilang trial period. Ya, kok gitu sih pastor, kayak produk aja deh trial period. Bener, nanti saya kasih tahu kenapa saya berani bilang ini trial period. Ya dari step 1 ke step 2, dari fase 1 ke fase 2, itu tuh namanya trial period karena bisa jadi di fase kedua ini kita gak lanjut lagi. Kenapa? Dan banyak, kalau misalnya mau jujur, banyak yang gak lanjut masuk fase 2. Emang fase 2-nya apa sih? Kok bisa trial? Kalau misalnya kayak, lagi enak honeymoon lah, anggap aja saudara. Waduh baru encounter Tuhan Yesus, I love you so much Jesus, I will do anything for you. Waduh enjoy banget. Sampai masuk fase 2. Di situ honeymoon berakhir, di situ trial berakhir, putuskan. Saudara mau lanjut atau enggak. Apa sih fase 2-nya? Kita di challenge. Dan ini belum di-challenge sama dunia loh. Ini yang saya maksud di-challenge sama Tuhan Yesus sendiri. Kita nikmat banget ikut Tuhan. Aduh Tuhan baik. Sampai Tuhan challenge cara berpikir kita yang selama ini gak selaras sama Tuhan Yesus. Tuhan challenge budaya, cara hidup, custom kita yang ternyata melukai orang lain. Kita mulai tersinggung tuh. Bukannya gue gereja cukup, kenapa nih Tuhan ganggu-ganggu pornografi gue. Ganggu-ganggu korupsi kecil-kecilan gue di kantor. Kenapa nih Tuhan ganggu-ganggu selingkuhan gue. Kenapa nih Tuhan ganggu-ganggu gosip-gosip gue. Udah Tuhan yang penting gue datang ke gereja, gue angkat tangan, gue nangis-nangis kan Tuhan senang. Gak usah ganggu-ganggu history gue, gak usah ganggu-ganggu DM gue yang istri atau suami gue gak tahu. Gak usah ganggu-ganggu, apalagi kedalaman hati gue yang masih benci banget sama si A, si B, si C. Masih dendam banget sama A, B, C. Gue datang ke gereja biar gue dapat terapi rohani, tahu Tuhan. Gak usah soal mengampuni gak usah. Gue mau puas karena gue dapat sensasi. Gue merinding, gue nangis kalau dengar genjreng-genjrengan di gereja. Tapi Tuhan jangan ganggu cara berpikir gue. Tuhan jangan ganggu cara gue menjalani kehidupan gue. Tuhan jangan ganggu cara gue berbisnis. Di titik itu biasanya. Waktu Tuhan challenge kita sama kebenaran firman yang setajam pedang itu. Di situ kita putuskan. Kita mau mundur atau kita mau lanjut. Dan saya nih enggak cuma nakut-nakutin saudara loh. Ini kejadian kalau misalnya setelah ini kita reject. Anggap aja fase ketiganya kita reject ya. Saya mau ajak saudara baca dari Yohanes 6 saudara. Saya gak nakut-nakutin saudara dan ini saya gak bikin-bikin sendiri. Masa bukannya Jesus itu full of love. Kayaknya gak ada deh yang gak suka. Kayaknya gak ada deh yang mau mundur sama Yesus. Yohanes 6 udah pernah baca atau belum? Waktu Tuhan Yesus bilang akulah roti hidup. Terus Tuhan Yesus elaborasi bagaimana dia dengan Bapa. Bagaimana soal kebenaran, bagaimana soal
tradisi-tradisi mereka tersinggung, mereka nggak ngerti, akhirnya 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak darimu udah jadi murid loh. Rajin gereja nih. Ini bukan pendengar, saudara. Karena di Alkitab ada kesan pendengar. Jadi penulis Alkitab bisa banget bedain pendengar dan murid. Ini bukan pendengar, ini murid. Tapi muridnya kenapa? Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, khotbahnya keras. Gua gak mau lagi datang ke Grow Community Church. Gua tersinggung banget sore ini. Gua mau cari gereja yang elus-elus gua aja. Yang belai-belai gua aja terus. Karena gue masih pengen selingkuh. Karena gue masih pengen nyolong uang kantor. Gue datang ke gereja, yang penting gue dapat sensasi terapi. Awas kalau ada gereja yang singgung-singgung cara gue treat anak buah gue. Awas kalau ada gereja yang singgung-singgung cara gue mengelola keuangan gue. Awas kalau ada gereja yang singgung-singgung cara gue jelek-jelekin orang di belakang. Perkataan ini apa saudara? Keras. Siapa yang sanggup dengerin ini? Siapa yang mau dengerin kayak gini? Nggak entertaining. 66. Ini kita lompat ya saudara ya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya apa saudara? Selamat datang di realita pemuridan. Sangat bisa kita mundur. Sangat bisa kita kecewa sama Tuhan Yesus. Karena ekspektasi, kalau tadi saudara ingat, ada 3 hal kan yang di-challenge sama Tuhan. Cara berpikir kita, budaya kita, sama ekspektasi kita sama Tuhan. Gua mau sembah Tuhan cuman karena gue butuh berkat. Tapi kalau dia udah mulai intervensi perilaku gue ganti Tuhan. Gue gak suka Tuhan yang ganggu intervensi gue. Dia gak tahu trauma masa kecil gue. Padahal justru dia bilang, anakku karena justru aku tahu trauma masa kecil kamu. Let me help you. Merubah hati kamu. Kenapa kamu jaga terus hati kamu dan kamu rusak hidupmu dan hidup orang lain. Kamu jaga terus hatimu yang sakit itu. Let me come, let me fix you, let me love you. Tapi kita gak mau. Makanya terjadilah banyak saudara nih. Yohanes 6 ayat 66 ini. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Fase berikutnya kalau misalnya kita menolak Yesus. Kita menolak apa yang di-challenge sama Tuhan Yesus dari kehidupan kita, sayangnya kita jadi orang-orang yang bahasa Inggris ungodly ya, atau fasik, wicked. Di ibadah pagi tadi Pastor Monty udah jelaskan, udah ajarkan kita fasik itu artinya kan kita sering dengar ya, apalagi kalau kayak Mazmur, Amsal itu tuh banyak sering ngomong fasik ya, orang fasik. Fasik itu tahu harus bikin apa, tapi sengaja nggak bikin. Bukan lupa ya saudara. Sengaja, oh harusnya generous ya, enggak mau, gua mau beli mobil baru. Oh harusnya mengampuni ya, enggak mau, gua mau jelek-jelekin dia di Instagram. Itu fasik. Oh harusnya mengasihi ya, enggak mau, gua maunya mengasihi diri gua aja. Itu fasik. Itu sayangnya kalau kita menolak waktu Tuhan Yesus challenge cara pikir kita, waktu Tuhan Yesus challenge, Tuhan Yesus tantang, Tuhan Yesus kasih cermin gitu ya dengan firman-Nya ini. Makanya banyak orang Kristen senang datang ibadah, senang datang gereja tapi gak mau baca Alkitab. Bungkus-bungkusannya sih karena udah gak relevan, Alkitab gak konsisten. Bungkus-bungkusnya sih gitu, sebenarnya takut ngaca sama diri sendiri. Sebenarnya takut pas baca Alkitab, waduh. Saudara, tahukah saudara kita bukan baca Alkitab, Alkitab yang baca kita saudara. Makanya banyak orang Kristen senang banget datang ke gereja, tapi gak mau baca Alkitab dengan semua alasannya. Karena deep down kita tahu buku ini baca hidup kita. Dan kita gak mau diganggu.
Kita masih enak nyakitin orang. Kita masih enak bohongin bos kita. Kita masih enak tipu-tipu teman kita. Kita gak mau. Kenapa saya bilang dari menolak kebenaran, menolak apa yang Tuhan Yesus tunjukkan diri kita yang sebenarnya bisa jauh sekali jadi ungodly, jadi wicked, bahkan jadi evil. Ya sayang sekali ya L-nya hilang. Coba kita lihat di Roma 1 ayat 28 dan 29 saudara. Roma 1 ayat 28 dan 29. Rasul Paulus bilang, dan karena mereka, apa saudara? Tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Maksudnya tidak merasa perlu tuh gini. Gak usah lah, gue bisa sendiri. Nah itu tuh, merasa tidak perlu mengakui Allah. Udah tahu apa yang firman Tuhan bilang, udah tahu kebenaran, tapi gak perlu. I'm good. Gue yoga kok. Gue ikut kelas mental health kok. Nggak perlu. Gue ke gereja cuman karena gue hormatin opa oma gue aja. Tapi soal transformasi diri nggak usah. I'm fine being who I am. Jakarta keras, pastor. Nggak ada tuh perubahan hati. Either lu dimakan atau lu makan orang. Nggak ada tuh perubahan hati. Nggak promosi gue kalau misalnya gue merubah hati gue. Kemakan gue sama orang-orang kantor gue. Nggak ada perubahan hati. Tuh. Tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Kalau dilanjutin saudara, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. 29 penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki. Pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ini fase terakhir saudara, karena kalau misalnya udah kayak gini, kelar. Setuju gak? Manusia, hati, di kedalaman hatinya isinya kayak gini, kelar. Dan kita gak peduli. Saya bilang kita, bukan saya, karena saudara juga pasti. Saudara gak peduli. Orang sesukses apa kalau hatinya kayak gini, setuju? Saudara gak mau deket-deket sama orang isi kayak gini. Padahal rumahnya segede-gede apa, setuju? Saudara gak mau kerja di company yang ownernya kayak gini, setuju? Kita tahu, gak usah pendeta saudara. Kita tahu, kelar, abis hati kayak gini. Abis kita, sesukses apapun kita, sekaya apapun, secantik apapun, seseksi apapun kita. Tapi ternyata hatinya kayak gini, kelar. Makanya mudah-mudahan waktu kita di-challenge sama Tuhan di fase kedua tadi, ingat ya. Doa saya kita terima. Amin. Waktu Tuhan bilang, dari tadi itu bukan cuma buat saudara, buat saya juga. Saya kayak emang sering ya ceritain kejelekan saya, udah. Ntar kebanyakan. Enggak, tapi maksudnya I'm being honest with you. Saya bukan tembak-tembak saudara, enggak. Kita manusia, setuju? Dengan semua struggle kita. Tapi maukah kita membuka diri kita waktu Tuhan bilang, Timi kamu gini. Maukah kita bilang, iya Tuhan, bener, maaf ya. Yuk kita coba lagi Tim. Iya Tuhan minggu depan ya. Iya Tuhan besok ya, aduh aku masih, omongan aku kok kayak gitu ya. Iya kok pikiran aku kayak gitu ya. Tuhan Roh Kudus bilang, mau gak kita buka dengan semua kerendahan hati kita saudara. Untuk buka diri kita, menerima apa yang Tuhan Yesus challenge. Karena Tuhan Yesus challenge bukan jahat, amin. Karena dia lagi tunjukkan siapa kita sebenarnya nih di kedalaman hati kita ini saudara. Yang bisa kita tutupin sama make up, sama tas branded, sama jabatan, sama kartu nama depannya C. Perlu dilanjutin gak joke-nya? CFO, CEO gitu maksudnya ya kan. Ya biasa kan gitu kan, kalau misalnya yang penting udah levelnya udah tinggi, udah kita rasa kita udah sukses gitu. Padahal orang tua terlantar. Ya kan itu tuh maksudnya kayak mau gak kita coba buka diri kita untuk kayak biar Tuhan pulihkan kita sepenuhnya, dimulai dari waktu Tuhan challenge cara pikir kita, waktu Tuhan challenge kebiasaan kita, waktu Tuhan challenge ekspektasi, Tuhan harus kayak gimana buat gue.
Sementara orang-orang lain, murid-murid lain pergi, Yohanes 6 ayat 67, Yesus tanya gini saudara. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, itu kan tadi terakhir kalau saudara ingat 66 ya, jadi ini 67 pas langsung lanjutannya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Tuhan itu baik saudara. Tuhan itu mencintai kita. Tapi dia Tuhan, dia gak ngemis. Dia gak ngemis. Betul dia Bapa yang baik. Tapi dia Tuhan yang punya martabat. Dia gak ngemis. Dia tanya, banyak tuh yang pergi, lo gak mau pergi juga? Karena kita suka kayak, kita pikir kayak karena kebanyakan kita dengar lagu-lagu rohani yang kayak, oh God loves me so much, oh my God He loves me unconditionally. Kita pikir kita bisa pegang leher Tuhan, terus kita bilang, kan lu sayang banget sama gue, boleh lah gue dikit-dikit ya kan. Nah, mau apa lo, kan lu sayang banget sama gue, ayo gue mau ngapain terserah gue dong, lu sayang banget kan sama gue. Berapa banyak dari kita yang sadar gak sadar kita gituin Tuhan. Gue denger tuh lagu-lagu rohani tuh di gereja tuh, lu sayang banget kan sama gue. Nah gue mau ngapain aja terserah gue, lu gak bisa ngapa-ngapain, lu pasti menyerah kan. Karena lu sayang banget sama gue kan, kita gituin Tuhan. Karena kita belum pernah melihat ayat ini. Tuhan tanya, banyak yang cabut, lu gak cabut juga? Banyak yang nyerah ikut gue, lu gak nyerah juga ikut gue? Tuhan gak ngemis saudara. Karena kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Jawab Petrus 68-69, Tuhan kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Waktu kita putuskan, enggak. Aku mau tetap ikut Tuhan Yesus. Itu awal dari perjalanan kita saudara. Karena kalau kita enggak muncul dengan jawaban itu, yang ada kita lari pasti. Kenapa saya bilang awal? Fase berikutnya dari kita menerima, ini dia. Kita masuk ke fase yang enggak ada yang suka. Termasuk saya. Proses. Nah, ya. Apa sih yang Tuhan Yesus proses? Hati saudara. Karena Tuhan Yesus bilang kejahatan manusia tuh awalnya semuanya dari hati. Betul kita butuh uang. Betul, saya tuh gak mengecilkan loh. Saya juga kok butuh uang. Kita butuh uang buat hidup. Tapi yang dibalik itu yang paling kita butuhkan. Nih saudara. Hati kita ini loh. Yang masih sering memberontak. Yang masih suka merasa lebih benar dari Tuhan. Padahal sama sekali gak tahu 5 menit lagi kita ngapain. Harusnya gini Tuhan, ya ampun saudara, kita aja gak tahu 5 menit lagi kita gimana nasibnya. Ada yang tahu waktu kecelakaan, waktu musibah 9/11, ada yang tahu? Bentar lagi gue mati nih. Bentar lagi ada pesawat nih nabrak nih. Ada yang tahu kayak gitu? Gak ada saudara. Dan kita manusia pede banget. Kita rasa kita lebih tahu caranya hidup. Kita lebih benar, kita lebih pintar dari Tuhan. Kita coba atur-atur Tuhan. Padahal kita gak tahu, aduh gak usah tahun depan saudara 5 menit saya tantang. Saudara sama saya juga sama-sama. Maaf, kita tahu apa 5 menit ke depan saudara. Gitu ya. Lukas 9 ayat 23. Ini gak ngetop. Tapi lucunya Tuhan Yesus bilang kalau mau jadi muridnya kayak gini. Gitu ya. Ini kayak ayat yang saya cukup yakin di gereja-gereja modern paling jarang. Ayat yang paling sering apa sih di gereja modern? Allahku akan memenuhi segala kebutuhan, gitu-gitu kan. Kayak segala sesuatu dapat kulakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ayat ini di gereja modern paling jarang saudara. Tapi lucunya padahal Tuhan Yesus sendiri bilang setiap orang yang mengikut aku, gitu ya. Ia harus apa? Menyangkal dirinya. Ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku saudara. Jadi mitos saudara kalau jadi Kristen itu tuh bebas dari masalah. Bahkan Tuhan kita tuh disebut son of suffering. Saya gak nyumpahin dan saya gak nyuruh kita untuk kayak mempersulit diri sendiri gitu ya.
Tapi kalau Tuhan kita, salah satu sebutannya adalah Son of Suffering. Saudara bayangkan julukan kayak gitu. Bukankah kita juga harus bisa embrace proses kehidupan, saudara? Kalau mau ikutin teladan Tuhan Yesus, kenapa kita marah kalau kita diproses? Kenapa saya marah kalau saya diproses? Fase berikutnya, ini saya cuma main-main sedikit sih. Saya bilangnya Saint Thomas Slope. Fase berikutnya, setelah kita diproses, kita bisa, kalau kita nggak kuat dalam proses, kita bisa turun jauh, ketemu tuh sama orang-orang yang tadi. Karena kita kecewa sama Tuhan. Katanya Tuhan gini, katanya Tuhan gitu. Ternyata Tuhan gak lakukan seperti yang kita mau ekspektasi, ingat. Kita turun, kita kecewa banget. Gak ada lagi deh Tuhan. Yesus bohong ternyata. Dia gak sembuhin opa gue. Nih gue bangkrut nih buktinya. Gak ada, bohong dia. Turun. Tapi penentunya ada di fase 5 ini. Saint Thomas Slope ini. Saudara tahu dong kenapa dinamain Saint Thomas Slope? Tahu kan? Waktu Thomas meragukan Tuhan. Tuhan tetap datang kok. Tuhan gak tinggalin kita. Tapi tetap keputusan kita untuk tahu, iya bener ya, Tuhan adalah tetap Tuhan. Cuman rencana Tuhan beda sama rencana aku. Yang aku bayangkan itu tuh tentang keselamatan, yang aku bayangkan tentang kesuksesan, yang aku bayangkan tentang hidup enak tuh beda sama versinya Tuhan. Itu keputusan kita. Di Saint Thomas Slope ini kita pilih untuk enggak, gue gak mau, tetap gue kecewa berat, atau kita bisa katakan juga yang Rasul Thomas katakan di Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Thomas menjawab dia, Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saint Thomas Slope ini titik di mana kita bisa percaya walaupun kita nggak lihat. Tapi keputusannya di kita. Kita mau nggak untuk percaya walaupun kita nggak ngelihat. Karena kalau kita nggak mau, kita turun jadi ungodly people. Di Saint Thomas Slope ini, keputusanmu mau tetap ikut Tuhan Yesus atau enggak. Tapi percaya sama saya saudara, sama kayak Rasul Thomas, Santo Thomas. Waktu Thomas putuskan untuk akhirnya tetap percaya. Kita akan lihat bahwa Tuhan punya pekerjaan yang jauh lebih besar. Iman kita dikuatkan, saya masuk ke fase berikutnya. Yang keenam, devotion. Devoted, setia. Setelah semua orang Kristen yang saya tahu yang keluar dari Saint Thomas Slope ini, keluar sebagai orang-orang yang devoted. Papa gak sembuh, pastor. Tapi aku, saudara pernah dengar kayak gitu? Keuanganku gak pulih, pastor. Tapi dari keuangan yang gak pulih, aku jadi tahu Tuhan setia sama aku. Anak aku meninggal leukemia umur 8, pastor. Tapi karena Tuhan izinkan itu terjadi, sekarang aku jadi tahu rasanya kasih Tuhan yang begitu besar karena aku pernah kehilangan orang yang aku kasihi walaupun dia masih kecil banget. Orang-orang yang keluar dari Saint Thomas Slope, orang-orang yang udah gak nyerah lagi sama Tuhan Yesus. Devoted. Saudara mau jadi murid yang devoted? Ini prosesnya saudara. Sampai akhirnya yang 7 udah lebih gampang. Total surrender. Ini kalau menurut saya ujung dari perjalanan discipleship kita saudara. Saat kita bisa total surrender sama Tuhan. Setelah melewatin semuanya. Setelah ngelewatin kekecewaan. Gak apa-apa lewatin Saint Thomas Slope. Asal saudara balik lagi ya kan. Tapi setelah lewat Saint Thomas Slope itu saudara tahu Tuhan setia kok sama kita. Kita udah total surrender, gampang untuk percaya sama Tuhan.
Sama kayak apa yang Paulus bilang di Galatia 2 ayat 20. Saya panggil grow, saya udah selesai. Statement Paulus ini jadi tujuan kita. Waktu kita berproses jadi murid Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Slide terakhir, kita bisa lihat ini keseluruhan fase-fase perjalanan kita menjadi murid Kristus. Saudara lagi ada di mana? Itu renungannya malam hari ini. Jadi bukan kayak hal-hal yang teknis, no. Saya dari tadi jelasin step by step, saya overtime, minta maaf. Tapi biar kita semua bisa lihat pada akhirnya fase yang biasanya Tuhan Yesus lakukan untuk membentuk kita. Kurang lebih kayak gini. Pertanyaannya, saudara ada di mana? Dan dari semua yang kita pelajari hari ini, saudara saya rasa udah tahu ya harus ngapain. Jalan terus sampai akhirnya bisa bilang hidupku bukan aku lagi. Kalaupun mertua aku ngecewain aku banget, tapi hidupku bukan aku lagi. Bukan berarti lemah, saudara masih ingat tampar pipi kanan kasih pipi kiri ya. Masih ingat prinsip itu ya. Saudara tetap punya integritas, tapi saudara juga putuskan untuk mau mengampuni mertuamu. Karena hidupku bukan aku lagi. Saudara bisa bilang kayak gitu. Itu udah jadi murid saudara. Aku biasa tukang nyolong-nyolong. Tapi aku mau mendisiplinkan diri aku. Karena hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku biasa suka ngomongin orang dari belakang. Giliran di depan aku ngomong halus banget. Aduh aku jahat banget mulutnya. Aku mau stop kayak gitu. Aku mau belajar ngomong apa adanya. Karena hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. You name it, semua dosa-dosa kita. Harapan saya termasuk buat saya juga. Satu hari kelak sebelum terlambat. Kita bisa bilang, hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Pulih hidup kita saudara. Saya udah selesai. Saya mau ajak saudara supaya tutup ini bukan jadi sekali lagi bukan pengetahuan. Saya tadi lihat waktu semua di slide ditampilin gitu ya saudara foto-foto. Saya harap itu bukan cuma jadi kayak apa gitu ya, bukan koleksi atau apa. Maksudnya jadikan renungan saya sampai mana di perjalanan gitu-gitu. Mari kita tutup dengan satu lagu Kidung Jemaat yang sederhana ini saudara. Saudara pulang bukan bawa knowledge-nya. Tapi saudara pulang bawa conviction ini. Saya mau iring Yesus selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal tiap hari saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun